Assalamualaikum teman-teman. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai degradasi protein pakan. Degradasi adalah suatu reaksi perubahan kimia atau penguraian suatu senyawa atau molekul yang lebih sederhana. Misalnya, penguraian polisakarida selulosa menjadi monosakarida. Degradasi polimer dasarnya berkaitan dengan terjadinya perubahan sifat karena ikatan rantai utama makromolekul. Pada polimer linear, reaksi tersebut mengurangi massa molekul atau panjang rantainya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi degradasi antara lain, yang pertama substrat. Ukuran dan komponen senyawa yang menyusun substrat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi degradasi. Degradasi akan berlangsung lebih cepat bila ukuran substrat lebih kecil dan senyawa penyusunnya lebih sederhana. Sebaliknya, jika ukuran substrat lebih besar dan senyawa penyusunnya lebih kompleks, dibutuhkan waktu yang lebih lama untuk mendegradasinya. Yang kedua, ada sumber nitrogen. Nitrogen diperlukan karena dapat mempengaruhi aktivitas fungi untuk menghasilkan enzim ekstraseluler. Bahan yang banyak digunakan sebagai sumber nitrogen adalah amonium nitrat, amonium sulfat, dan urea. Yang ketiga ada pH. pH aktivitas enzim sangat penting untuk proses degradasi, karena enzim-enzim tertentu hanya akan mengurai suatu substrat sesuai dengan aktivitasnya pada pH tertentu. Umumnya fungi menyukai pH di bawah 7. pH optimum enzim selulasi yang dihasilkan oleh isolat Aspergillus spp 1 yaitu 4. Jika pH sesuai dengan aktivitas enzim, maka kerja enzim ekstraseluler untuk mendegradasi substrat akan optimal. Yang keempat ada suhu. Selain pH, suhu juga mempengaruhi kerja enzim untuk mendegradasi substrat. Peningkatan suhu menyebabkan energi kinetik pada molekul substrat dan enzim meningkat, sehingga degradasi juga meningkat. Namun, suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan rusaknya enzim yang disebut denaturasi. Sedangkan, suhu yang terlalu rendah dapat menghambat kerja enzim. Bila kerja terhambat atau struktur enzim rusak, maka degradasi tidak dapat berlangsung dengan baik. Dan yang terakhir ada kelembapan. Kelembapan merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi pertumbuhan fungi, biosintesis, dan sekresi enzim. Kelembapan yang rendah menyebabkan berkurangnya kelarutan nutrisi di dalam substrat, derajat pertumbuhan rendah, dan tegangan air tinggi. Sedangkan level kelembapan yang lebih tinggi dapat menyebabkan berkurangnya enzim yang dihasilkan karena dapat mereduksi porositas atau jarak interpartikel pada matriks padatan, sehingga menghalangi transfer oksigen. Jika jumlah enzim berkurang, maka proses degradasi akan berlangsung lebih lama. Kelembapan yang optimal untuk pertumbuhan Aspergillus niger adalah 85%. Degradasi protein merupakan suatu proses pemecahan protein dari ikatan-ikatan yang terdapat di dalamnya. Degradasi ini dapat terjadi akibat adanya pemanasan atau kontaminasi dengan zat kimia. Pada eukariot, kebanyakan gangguan terjadi pada sistem tunggal yang meliputi ubiquitin dan proteaseum. Ubiquitin pada degradasi protein memperlihatkan bahwa keberadaan 76 protein asam amino yang sangat berlimpah dan melibatkan reaksi proteolisis yang tergantung pada energi, di mana energi tersebut dapat membantu proses ubiquitin dalam degradasi protein. Degradasi protein dalam usus halus. Pertama, protein masuk ke dalam usus halus melalui katupilorus bersama bolus makanan yang bersifat asam. Yang kedua, usus halus akan mengirim hormon sekretin untuk memberi sinyal kepada pankreas untuk mengeluarkan dinatrium karbonat dan getah pankreas. Yang ketiga, getah pankreas mengandung proenzim trypsinogen dan simotripsinogen. Diaktifkan menjadi enzim trypsin dan simotripsinogen oleh enzim enterokinase yang dihasilkan oleh usus halus. Yang keempat, enzim trypsin dan simotripsin berperan memecah polipeptida menjadi peptida sederhana. Kelima, selanjutnya peptida tersebut dipecah menjadi asam amino oleh enzim peptidase atau eripsin. Yang keenam, asam amino lalu diabsorpsi oleh pil usus halus menjadi pembuluh darah yang akan
degradasi protein di dalam lambung. Pertama, sel mukosa lambung, yaitu sel parietal mensekresikan asam lambung atau HCl. Yang kedua, sedangkan sel zimogen mensekresikan proenzim pepsinogen. Yang ketiga, proenzim pepsinogen oleh HCl diaktifkan menjadi enzim pepsin. Yang keempat, proenzim setelah didenaturasi atau dirusak oleh HCl, kemudian dihidrolisis oleh enzim pepsin menjadi peptida sederhana atau pepton. Selanjutnya masuk ke degradasi protein menjadi asam amino. Degradasi protein adalah perombakan struktur protein yang kompleks menjadi monomer. Pembentukannya yaitu asam amino. Degradasi protein dari makanan terjadi di dalam saluran pencernaan seperti lambung dan usus halus. Indigofera sp merupakan leguminosa yang dapat berproduksi dengan baik di daerah tropis. Indigofera sp mempunyai protein yang tinggi, toleran terhadap musim kering dan genangan air, yang membuat Indigofera sp sangat baik untuk hijauan pakan ternak. Komposisi nutrisi Indigofera sp: bahan kering 21,97%, lemak kasar 6,15%, protein kasar 24,17%, abu 6,41%, kandungan NDF 54,24% dan ADF 44,69%. Produksi tanaman 2,5 kg terdiri dari produksi daun 880 gram atau 36,43%, produksi batang 1620 gram atau 63,57%, serta tinggi tanaman 418 cm. Kandungan protein kasar beberapa spesies Indigofera dilaporkan tergolong tinggi, berkisar antara 22-29%, sedangkan kandungan serat NDF tergolong rendah, yaitu antara 22-46%. Secara in vitro, kecernaan bahan organik juga tergolong tinggi, yaitu berturut-turut 66-74% dan 68-79% pada berbagai transitas pemotongan. Hasil penelitian Hessen menunjukkan daya kecernaan in vitro bahan organik beberapa spesies Indigofera berkisar antara 60-71%. Kandungan protein kasar pada Indigofera sp yang digunakan dalam penelitian ini tergolong tinggi, 25,8%, sedangkan kandungan NDF 35,07% dan ADF 23,72% tergolong rendah. Kandungan protein kasar tersebut berada pada kisaran beberapa spesies Indigofera yang dianalisis oleh Hessen. Indigofera sp dapat digunakan sebagai bahan pakan sumber protein dengan kandungan tanin yang rendah. Penggunaan Indigofera sp dalam ransum berbasis hijauan rumput dapat meningkatkan konsumsi dan kecernaan serta efisiensi penggunaan ransum yang selanjutnya meningkatkan taraf pertambahan bobot badan harian pada kambing. Taraf penggunaan Indigofera sp dalam ransum untuk menghasilkan respon optimal penelitian berkisar antara 30-45%. Degradasi protein terjadi di dalam sel karena asam amino harus melewati membran tertentu sebelum dapat digunakan untuk proses yang berbeda. Langkah pertama menuju katabolisme protein. Ini memecah protein menjadi asam amino dengan membelah ikatan peptida mereka. Juga dikenal sebagai proteolisis. Ikatan peptida dipecah oleh proteasom yang mampu menghidrolisis ikatan peptida. Dengan menggunakan energi ATP, proses ini selanjutnya dibantu oleh penggunaan enzim yang disebut protease. Protease membantu memecah residu peptida yang tersisa untuk menghasilkan asam amino individu, siap untuk dikonversi menjadi molekul yang dapat digunakan baik untuk glikolisis atau siklus TCI, untuk menghasilkan energi bagi organisme, atau untuk digunakan untuk membuat protein baru. Berbagai jenis protease membantu memecah protein dalam berbagai format. Ada serine, aspartate, metaloproteases, dan banyak kelas lainnya. Semua menggunakan mekanisme berbeda untuk membelah ikatan peptida. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Mohon maaf jika ada kesalahan kata.